Presiden Joko Widodo mengaku memiliki data lengkap soal arah partai politik. Pernyataan Presiden ini memantik reaksi masyarakat. Masyarakat pun menilai langkah tersebut sama saja dengan menjadikan partai politik sebagai objek dan target pemantauan intelijen. Presiden Joko Widodo mengatakan memiliki informasi lengkap dari intelijen soal situasi dan arah politik partai-partai. Hal ini diungkap Presiden saat menghadiri rapat kerja nasional Relawan Sekretariat Nasional di Bogor, Jawa Barat. Dalamnya partai seperti apa set? Partai-partai seperti apa sekarang? Ingin mereka menuju kemana saya juga ngerti. Informasi yang saya terima komplit. Dari intelijen saya ada, BIN. Dari intelijen di Polri ada, BIN. Dari intelijen di TNI saya punya, KAIS. Dan informasi-informasi di luar itu. Angka, data, survei, semuanya ada. Saya pegang semua, dan itu hanya miliknya Presiden. Pernyataan Presiden sontak memantik reaksi dari sejumlah kalangan masyarakat karena pernyataan itu menunjukkan Jokowi beserta perangkat intelijennya menjadikan partai politik sebagai objek dan target pemantauan intelijen. Saya pikir itu adalah satu hal yang mencederai demokrasi. Kenapa? Hal ini mengingatkan saya pada peristiwa yang terjadi pada tahun 1972, ya ini skandal Watergate yang dilakukan oleh Presiden Nixon di Amerika Serikat terhadap lawan politiknya dari Partai Demokrat yang kemudian berakhir pada impeachment dari Presiden Nixon dan beliau mengundurkan diri pada saat itu. Jadi saya pikir apa yang dilakukan oleh Presiden dari suatu negara demokrasi, ya ini dalam hal ini adalah Indonesia yang sudah menganut sistem politik demokrasi, menurut saya itu suatu hal yang tidak wajar, suatu hal yang tidak lazim. Presiden Jokowi yang mengatakan menggunakan data intelijen dari berbagai macam instansi, mulai dari BIN, BAIS, bahkan intelijen Polri terkait dengan data sampai ke arah mana partai politik itu bergerak, itu merupakan bukti dari kehancuran demokrasi yang terjadi di Indonesia. Kenapa demikian? Karena partai politik dan arah kebijakan partai politik merupakan ruang-ruang strategi politik yang sifatnya internal dan formal, terlebih lagi tidak termasuk ke dalam ranah informasi intelijen sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Intelijen Negara. Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar, Dev Laksono menilai wajar jika Presiden Joko Widodo mendapatkan laporan intelijen mengenai aktivitas partai politik. Kepala pemerintahan untuk mendapatkan laporan intelijen baik dari BIN ataupun dari BAIS ataupun dari intel dari kementerian lembaga lainnya, itu hal yang biasa. Jadi bukan hal yang sesuatu yang extraordinary, akan tapi justru itu adalah hal kewajiban untuk dia mendapatkan laporan tersebut untuk melaksanakan tugas tanggung jawab. Tugasnya untuk dia sebelum membuat kebijakan dia mendapatkan laporan sana sini ya, untuk memastikan bahwa kebijakannya itu adalah yang terbaik dan untuk mengakomodir semua pihak. Sebenarnya tak aneh jika seorang kepala negara memiliki berbagai informasi, apalagi saat ini menjelang pemilu presiden 2024. Namun, adakah maksud tertentu dari pernyataan Presiden soal data intelijen ini? Tim TV One mengabarkan. Partai Demokrat akhirnya bergabung ke koalisi partai pengusung Prabowo Subianto setelah bertandang ke kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Bahkan pemirsa, SBY menyatakan siap turun gunung dalam mendukung Prabowo Subianto. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Kedatangan SBY dan AHY serta jajaran Partai Demokrat lainnya disambut jajaran pemimpin Partai Koalisi Indonesia Maju.
Dari jajaran Koalisi Indonesia Maju nampak Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, dan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan. Pertemuan SBY dan Prabowo ini berlangsung tertutup. Agenda pertemuan tertutup tersebut diantaranya pertemuan empat mata antara SBY dengan Prabowo, lalu pertemuan pemimpin Partai Demokrat dengan Partai Gerindra, dan pertemuan dengan partai lainnya di dalam Koalisi Indonesia Maju. Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi menyebut kedatangan Demokrat ke Hambalang terutama untuk menyampaikan dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden. Bahkan dikatakan Viva Yoga, SBY siap turun gunung dalam mendukung Prabowo. Menyatakan bahwa kita menerima dengan rasa syukur, gembira, sukacita, alhamdulillah bahwa Partai Demokrat hari ini secara resmi menyatakan dukungannya kepada Pak Prabowo untuk menjadi calon presiden di Pilpres 2024. PI sendiri menyatakan akan ikut turun gunung untuk memperjuangkan Pak Prabowo menjadi presiden 2024. Sementara itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menyatakan selamat atas bergabungnya Partai Demokrat ke koalisi partai pendukung Prabowo. Ya, tentu selamat kepada koalisi KIM sehingga semakin mengukuhkan barisan tambahan dan kita semakin mempercepat kristalisasi peta politik yang ada. Di koalisi ini sebelumnya ada Gerindra, Golkar, PAN, PBB, dan Gelora. Lalu dengan bergabungnya Partai Demokrat ke Koalisi Indonesia Maju akan mendongkrak elektabilitas Prabowo Subianto di Pilpres 2024? Tim TV One mengabarkan. Bakal calon presiden Baca Pres Ganjar Pranowo memenuhi undangan kuliah kebangsaan yang digelar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Ganjar Pranowo dihadirkan usai sebelumnya FISIP UI menghadirkan Anies Rashid Baswedan pemirsa dalam forum ini, dan Ganjar pun menyampaikan pemikiran dan gagasannya untuk masa depan Indonesia dan ditanggapi oleh panelis yang terdiri dari dosen dan para mahasiswa. Mahasiswa yang hadir juga turut diberikan kesempatan untuk bertanya dan mendebat pemikiran-pemikiran dari Ganjar Pranowo. Dalam forum ini nantinya juga akan diundang Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga merupakan bakal calon presiden di pemilu 2024 mendatang. Lantas pemirsa, apa saja yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo dalam kuliah umumnya di Universitas Indonesia? Kita akan langsung tanyakan kepada reporter TV One, ada Nadila Saleh yang saat ini berada di Universitas Indonesia. Nadila, poin-poin apa saja yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo dan apa mungkin debatan-debatan yang menarik yang diajukan oleh para mahasiswa di sana? Silakan Nadila. Ya, baik. Selamat sore, Tisa dan juga pemirsa. Memang benar bahwa menjelang pemilu ini Ganjar Pranowo menyebutkan bahwa dirinya akan turut aktif untuk menghadiri undangan-undangan untuk melakukan diskusi ataupun melakukan diskusi mengenai sejumlah gagasan-gagasan ataupun ide dan juga pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan pembangunan Indonesia ke depannya. Memang benar juga bahwa hari ini Ganjar Pranowo ini menghadiri undangan dari FISIP Universitas Indonesia untuk melakukan kuliah kebangsaan. Sebagai informasi, sebelumnya Anies Baswedan juga memang turut menghadiri undangan dari FISIP Universitas Indonesia untuk melakukan kuliah kebangsaan. Kemudian hari ini Ganjar Pranowo juga turut menghadiri dan nantinya ini informasinya Prabowo Subianto juga akan turut hadir dalam mengikuti kuliah kebangsaan ini ataupun menyampaikan gagasan-gagasan dalam kuliah kebangsaan ini. Kita ketahui bersama bahwa 3 tokoh politik yang diundang ini merupakan bakal calon presiden yang akan berkontestasi dalam pemilu 2024 mendatang. Yang mana dalam hal ini mereka menyampaikan sejumlah gagasan-gagasan ataupun pemikiran yang sama dengan tajuk yang dibawa oleh FISIP UI, yaitu hendak kemana Indonesia kita. Untuk menjawab pertanyaan Anda, memang tadi kami telah merangkum sejumlah pembahasan ataupun gagasan yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo. Tadi kami
mendengar bahwa dirinya ini lebih menekankan pada pembangunan sumber daya manusia dan juga ekonomi digital yang kreatif. Tadi kami juga telah mencatat ada 7 strategi ataupun visi yang ditawarkan oleh Ganjar Pranowo dalam hal ini, yaitu yang pertama ini membangun SDM Indonesia, kemudian mempertahankan ketahanan pangan. Tadi Ganjar Pranowo juga menyebutkan bahwa dirinya ingin menawarkan agar Indonesia ini mengembalikan kondisi alam yang lebih baik, karena memang kita ketahui bersama bahwa kondisi lingkungan Indonesia saat ini memang begitu bisa dibilang memburuk begitu. Kemudian Tisa dan juga pemirsa, memang tadi kami juga setelah menyebutkan bahwa nantinya FISIP UI juga akan menghadirkan Prabowo Subianto, dan tentunya kita akan bersama-sama melihat gagasan apa yang nantinya akan disampaikan oleh Prabowo Subianto. Sementara demikian, kembali ke Anda, Tisa. Terima kasih Nadila Saleh atas laporan Anda langsung dari Universitas Indonesia. Rais Am Nahdlatul Ulama menyindir sikap para Nahdiyin yang terjun ke partai politik. Hal tersebut diungkapkan Kiai Haji Miftahul Akhyar dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama. Di tengah gencarnya para kandidat capres untuk merebut suara-suara kaum Nahdiyin, pengurus besar Nahdlatul Ulama kembali menegaskan netralitasnya untuk tidak terlibat politik praktis. Dalam sambutannya di Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU di Jakarta, Rais Am NU Kiai Haji Miftahul Akhyar menyindir sikap sejumlah kaum Nahdiyin yang terjun ke partai politik. Dia menilai banyak warga NU yang justru melupakan jati dirinya setelah terjun ke politik. Tidak seperti itu keinginan para muassis, tidak seperti itu yang dia maksudkan dengan Nahdlatul Ulama ada di mana-mana, tidak kemana-mana. Tapi untuk ujian nyali, silakan Anda kemana-mana, tapi untuk menguji nyali Anda, bukan larut di sana, bukan malah melebihi partai daripada Anda yang masuk ke partai itu. Kita sudah dandan demikian, begitu ada di sana berubah 180 derajat. Sementara itu, Presiden Joko Widodo dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas kontribusi NU. Luar biasa, ini menunjukkan komitmen kuat Nahdlatul Ulama NU dalam menjaga Indonesia, dalam menjaga Pancasila, dalam menjaga NKRI, dalam menjaga toleransi, dan menjaga persatuan dan kerukunan. Selain Presiden Joko Widodo, peresmian Munas Konbes NU 2023 juga tampak dihadiri sejumlah tokoh, mulai dari jajaran menteri hingga Ketua DPR RI Puan Maharani. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ganjar Pranowo menjadi pembicara utama dalam forum diskusi menjawab tantangan masa depan Indonesia yang digelar oleh Forum Alumni Perguruan Tinggi se-Indonesia di Jakarta Theater, Jakarta Pusat. Forum diskusi ini juga mengundang 3 pembicara yang merupakan alumni perguruan tinggi Indonesia. Ketiga pembicara ini menyampaikan bahwa sejumlah tantangan yang dihadapi Indonesia adalah mulai dari masalah lingkungan, bonus demografi, ketahanan pangan, hingga masalah infrastruktur dan sumber daya manusia. Hadirnya Ganjar dalam forum ini, pemirsa, menjadi kesempatan memberikan gagasan-gagasan dari tantangan yang disampaikan oleh ketiga pembicara sebelumnya dengan membawa gagasan dengan kapasitas sebagai calon presiden 2024. Regulasi pasti harus menata kelembagaannya ya. Pasangan baca pres Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar meresmikan posko milenial pemenangan Capres Cawapres 2024 di Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Ribuan kader Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Bogor menghadiri acara peresmian posko milenial pemenangan Capres Cawapres 2024 di Stadion Pakansari, Cibinong, Jawa Barat. Hadir dalam acara ini pasangan Capres Cawapres yang diusung oleh Partai Nasdem, PKS, dan PKB Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar.
Muhaimin Iskandar pemirsa mengajak generasi muda untuk bersama-sama bergabung dan memenangkan pasangan Capres-Cawapres yang singkatannya ini adalah Amin pada tahun 2024 mendatang. Menteri Pertahanan yang juga bakal calon Presiden Prabowo Subianto kemarin menghadiri resepsi pernikahan putra pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Di acara itu pemirsa, Prabowo dikerubuti para tamu yang mengajak berfoto bersama. Bakal calon Presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto menghadiri resepsi pernikahan adat Batak putra bungsu pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Ia mendapatkan kehormatan untuk mengalungkan ulos pada pasangan pengantin Fritz Hutapea dan Chen Giovanni. Prabowo mengucapkan selamat serta memanjatkan doa bagi kedua mempelai yang berbahagia ini. Kehadiran Menteri Pertahanan ini mengundang kerumunan tamu. Mereka mendekati Jenderal Purnawirawan itu untuk dapat berfoto bersama. Bacawa Pres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar menyebutkan nama Najwa Shihab yang tengah disiapkan untuk menjadi kandidat dalam tim pemenangan pasangan Anies Muhaimin atau Amin. Hal tersebut diungkapkan Muhaimin saat hadir dalam kegiatan Civitas Akademika Universitas Negeri Surabaya, Jawa Timur. Saat ditanya tentang ketua tim pemenangan pasangan Amin, Muhaimin menegaskan saat ini tengah berproses. Beberapa nama sedang digodok, salah satunya adalah presenter Najwa Shihab yang juga merupakan putri dari ulama ahli tafsir Quraisy Shihab. Namun dalam pernyataan terpisah pemirsa lewat pesan teks, Najwa Shihab justru membantah bahwa dirinya turut dalam tim pemenangan Amin. Ia bahkan mengaku belum pernah berkomunikasi dengan tim dari PKB atau tim pemenangan Amin. Ya, sesuai dengan keputusan. Ada nama-namanya, Gus? Masih semua alternatif, belum ada yang pasti. Salah satu ada Najwa Shihab, macam-macam, banyak. Masih belum digodok. Informasi tadi menjadi informasi penutup kita pemirsa dalam kabar pemilu sore hari ini, dan sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Nusantara Terkini bersama Jasmine Rahmadi. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.